di Indonesia karena pengaruh dari Western kan kuat. Jadi jenis boneka yang umumnya terkenal di Indonesia tuh boneka jenis Sesame Street seperti itu. Iya, iya Sesame Street gitu kayak gitu ya. Mm-mm. Oke oke, ngerti-ngerti kalau gitu. Berarti buat teman-teman nih ya, guru-guru bisa nih mulai dari yang kita punya aja dulu di gereja ya kalau mau bikin panggung boneka. Kayak gitu ya, Kak ya. Iya, Nah, kalau di Kopo sih kita ada pakai juga. Kita bikin kalau nggak salah dari paralon gitu, Kak. boleh. Si panggungnya. Ada pernah tahu ya, Kak ya? Iya, di awal Nah, kami pelayanan bersama dengan tim panggung-boneka.com, mm-mm, kita juga mm-mm. gunakan jenis panggung dari bahan PVC atau peralon. Iya, PVC paralon itu ya. Itu saya kasih tips teman-teman kalau di gereja yang punya jemaat atau sesama rekan pelayanan, dia punya naluri tukang ya. Jadi apa aja dikerjain gitu. Bener, Masang-masang bener. listrik bisa, manjat-manjat Pasti pohon ada. bisa, nyangkut-nyangkutin spanduk bisa. Nah, itu biasanya dia ngerti tuh gimana bikin panggung dari bahan peralon tanpa contoh. Karena dia punya naluri prakarya ya. Nah, saran saya coba ngomong, apalagi sekarang di Google semua udah gampang lah, bisa lihat Iya, contoh dari betul. gambar-gambar. Bangun aja sederhana. Kalau boleh sih beli bahan peralon yang jangan terlalu murah. Iya, betul, Kami dulu betul. pakai bahan peralon yang agak kuat. Itu saya pakai sampai kurang lebih 5 tahun. Bekasnya pun ada yang mau beli. Iya. Jadi bisa bermanfaat untuk jangka panjang ya. Kalau kita udah nggak pakai mau upgrade bisa buat gereja lain atau tim Iya, lain yang mau pakai. iya betul. Iya. Iya. Oke, oke. Oke, ini teman-teman ada yang mau nanya nggak nih kira-kira nih sama Kak Doni nih? Iya, halo Grace Justin, Kalau belum, aku Andre mau Kak nanya lagi nih Abdullah. Kak. Boleh. Kalau mana? Ada siapa nih? Ada. Oke, ini aku ada tanya gini. Biasanya tuh kalau kita panggung boneka ya, setauku bisanya cuman di kelas balita aja. Nah, kira-kira, oh ada pertanyaan nih Kak dari Kak Lisa katanya. Apa nih? Kak, skill dasar apa yang harus dikuasai oleh pemula? Nah, skill dasar. Iya, saya jawab dulu atau gimana Kak? Jawab aja dulu Kak, boleh. Oke, Kak, sorry tadi namanya Kak Lisa ya. Kalau untuk skill dasar sebetulnya di bulan lalu Kak Doni pernah ngadain webinar ya, namanya Puppet Ministry Made Easy. Nanti teman-teman sih kalau misalnya ada waktu bisa coba lihat di channel YouTube kita. Saya coba ketikin ya. Boleh, boleh. Di youtube.com/pangboneka atau bisa search di YouTube pangboneka.com. Oke, Jadi teman-teman boleh simak ya. Beberapa ya saya udah posting. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa video dari peserta ya. Kebetulan kita waktu itu habis selesai webinar ada kayak challenge, ada lomba, ada giveaway, mereka kirimkan video. Nah, di video itu ada beberapa teknik-teknik dasar yang kita udah ajarin di webinar sebelumnya. Tapi simpelnya saya akan bawain di sini. Paling penting tuh adalah, apalagi pada saat ini ya, pada saat pandemik kan kebanyakan orang-orang main boneka di depan handphone atau di depan kamera. Iya. Jadi paling penting sebetulnya adalah eye contact. Nah, kalau kita lihat boneka di belakang saya, boneka ini kan matanya lihat kemana? Ke sini. Ya, agak ke atas. Dia nggak ngeliatin ya. kamera kan? Iya, betul. Nah, karena kebanyakan orang di timur, termasuk orang Indonesia itu kan sangat mengutamakan sopan santun ya. Jadi biasanya kalau kita ngomong, kita terbiasa matanya harus lihat lawan bicara. Iya, eye contact ya. Kalau saya lagi IG live, selama IG live mata saya ke sini, saya yakin bubar semuanya. Karena dia anggap, ini orangnya songong banget nih Kak Doni. Ini orangnya sombong nih. Dia nggak mau lihat. Nah, jadi saya memastikan boneka juga harus sama seperti saat manusia atau lawan bicara kita ngomong ke kita.
Mm-mm. Nah, karena sebagian besar di pelayanan itu audiensnya boneka adalah anak-anak, jadi harus pastiin boneka yang kita pakai jenisnya apapun, matanya usahain lihat anak-anak. Lihat anak-anak. Oke, lihat Nah, anak-anak. kalau di gereja, di gedung gereja atau sekolah minggu, anak-anak biasa duduk di mana? Biasanya sih kalau kita balita di bawah ya. Exactly, nggak ada Iya. anak-anak yang duduk di kursi tinggi atau di balkon. Mm. Iya. Rata-rata duduknya di kursi kecil atau bahkan di Kursi tikar kecil. atau di karpet. Iya, di karpet ya. Nah, jadi bayangin waktu kamu main boneka, Mm-mm. bonekamu harus lihat bukan ke atas, bukan ke depan, bukan juga ke bawah dikit, tapi di bawah banget. Iya. Nah, memang mainnya nggak gampang, tapi anak-anak akan merasa, oh ini boneka ini lagi bicara sama saya. Mm. Jadi sangat believable, sangat seperti human-like ya, seperti manusia. Jadi mereka akan nyaman dan bisa menerima pesan yang udah dirancang bagus, doktrinnya, pengajarannya, yang udah disusun lewat naskah itu masuk ke anak-anak. Mm-mm. Nah, memang pada saat pandemi orang kan pakai handphone, jadi nanti saya akan bahas kalau bisa banyak latihan bonekanya itu lihat handphone, Mm-mm. lihat ke kameranya Bonekanya lihat di sini. Oke. Jadi pokoknya si mata boneka harus kelihatannya kayak boneka itu ngomong sama anak-anak ya Kak ya. Exactly. Ya, oke. Boleh. Ini ada Gitu. pertanyaan Ini lain. pertanyaan yang Kak Lisa berarti ya. Udah kejawab ya Kak Lisa ya. Ada lagi, ada Kak. Ini nih, saya udah catat nih. Dari Karosi katanya, Kak, kalau model panggung seperti apa baiknya ya supaya bisa menunjang tangan gak cepet pegel. Bener banget, karena pegang boneka tuh pegel Kak. Makanya saya agak capek juga ya kalau main panggung boneka ya. Nah itu ada tipsnya nggak atau triknya gitu? Yang ditanya panggungnya ya. Ya, model panggung sih di sini ya. Ya, jadi kalau kami memastikan pada saat main boneka, ini mohon maaf ya, pada saat main boneka, saya coba ini. Jadi teman-teman, kakak-kakak guru sekolah minggu atau guru di sekolah, pastikan pada saat main boneka supaya nggak cepat pegel ya. Bonekanya pada saat sudah dimasukkan seperti ini, diangkat sebisa mungkin lengan bagian atasnya pemain itu mendekati telinga. Oh, sini. Tapi nggak usah nempel. Oh, gini loh. Nah, jadi ini adalah yang paling nggak pegel. Jadi tangannya tegak lurus ke atas, itu paling bisa tahan lama. Tapi hampir semua orang rata-rata, khususnya pemain panggung boneka pemula, mereka itu pasti akan dalam 1 menit pertama pasti akan turun, dan biasanya kita bilang itu fenomena lumpur hisap ya, atau quicksand. Jadi tenggelam dan pemainnya nggak sadar sama sekali. Jadi biasanya lama-lama bonekanya turun, dia nggak kelihatan. Betul. Jadi kalau latihan boneka, saran kami ada satu orang yang nggak ikut main boneka, dia bantu ngawasin ketinggian bonekanya udah pas loh gitu. Nah kalau di depan kamera biasanya ya kameramennya atau sutradaranya bisa bantu. Pokoknya ingat aja kalau misalnya tanganmu makin jauh, berarti kamu akan tambah makin capek, bukan makin santai. Dan anak-anak nggak bisa lihat bonekamu jadinya. Oke. Itu tipsnya. Terus lalu kalau memang main bonekanya sudah posisi sempurna, berarti setting panggungnya harus memastikan bahwa ketinggian bar depannya itu sesuai dengan posisi tangan atau boneka yang sudah tegak lurus. Karena kalau bar depannya terlalu pendek, berarti kan pemainnya harus begini. Iya, harus gini. Nah, pada saat begini, ini posisi paling capek. Karena tanggung. Iya. Nah, kalau panggung yang kami pakai sekarang kan jenisnya adjustable. Memang kalau pralon atau PVC itu kan sekali bikin nggak bisa dinaik turunin. Sudah fix. Udah fix kayak gitu. Ya, untuk awal itu udah cukup bagus. Nanti ukur aja tinggi rata-rata pemainnya. Tapi kalau memang pemainnya sering ganti atau ya karena gereja kan kadang-kadang ada yang pelayanan kemudian dia harus pindah luar kota bekerja atau mungkin lanjut kuliah ke luar negeri segala macam atau menikah hamil kemudian berhenti pelayanan jadinya harus ganti orang yang tingginya beda mau nggak mau pelan-pelan harus punya panggung yang bisa adjustable naik turun.
Hmm. Oke. Jadi Oke, semoga menjawab. ya, Kak Rosi menjawab ya pertanyaannya. Jadi trik tips dan triknya mungkin kita tangani menyesuaikan kayak tadi yang Kak Doni sampaikan ya. Mm-mm. Itu aja.